Sekali lagi, segala upaya dan cara akan terus dilakukan oleh pihak rezim untuk mengganggu partai politik Koalisi Perubahan dan pencapresan Anies Baswedan. Bahkan terbaru, tersiar kabar bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diduga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan sebentar lagi akan mengikuti jejak Menkominfo Johnny G. Plate. Sementara reaksi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Anies harga mati, jangankan masuk penjara, dibunuh pun tetap mendukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Yakin deh, pihak sana makin kepanasan. Viral, isu pimpinan partai politik bakal ada yang jadi tersangka. KPK sudah lapor Presiden Jokowi. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham, Denny Indrayana menyebut bakal ada pimpinan partai politik di Indonesia yang akan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di KPK. Hal itu disampaikannya berdasarkan informasi yang didapat dari seseorang. Sumber tersebut, kata Denny, bahkan sudah melaporkan terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan pimpinan parpol ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Di informasi lain, pimpinan KPK datang ke seorang menteri senior, menyatakan telah lengkap bukti dan meminta izin Presiden untuk mentersangkakan seorang pimpinan parpol, ujar Denny dalam keterangannya Rabu 14 Juni 2023. Sebagaimana dikutip dari Gelora.co. Denny menjelaskan, pimpinan partai politik itu diduga terjerat berbagai kasus korupsi, mulai dugaan korupsi hingga gratifikasi. Ada 4 dugaan kasus korupsi, soal kardus, pembangunan kantor partai, pembangunan beberapa rumah keluarga, sampai gratifikasi mobil mewah, ungkap Denny. Kekinian, pimpinan parpol tersebut, kata Denny, belum dijerat karena menjadi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Sang pimpinan parpol masih selamat hingga kini karena tetap berada di barisan koalisi Jokowi. Izin dari Presiden pun tidak kunjung turun ke KPK, jelasnya. Selanjutnya, Denny Indrayana juga angkat bicara mengenai kabar Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo yang telah ditetapkan tersangka kasus korupsi oleh KPK. Menurut Denny, dugaan penetapan Yassin Limpo jadi tersangka bertujuan untuk mengganggu Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan menjegal pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Pagi tadi, saya kembali mendapatkan informasi penting. Kali ini soal dugaan kasus korupsi yang sedang berjalan di KPK. Yang ditarget menjadi tersangka lagi-lagi adalah lawan oposisi dengan inisial S_L. Tujuannya jelas, mengganggu koalisi KPP dan menjegal pencapresan Anies Baswedan, kata Denny dalam keterangan dikutip dari akun Twitternya Rabu 14 Juni 2023. Lantas Denny mengatakan kabar tersebut tidak menggugurkan niat Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Langkah KPK menjadikan Menteri Syahrul Yassin Limpo tersangka ini dinilai adalah politis, yakni menggoyang Partai Nasdem dan mengganggu koalisinya. Menteri Syahrul Yassin Limpo berasal dari Partai Nasdem. Nah, ada yang menyinggung soal Surya Paloh siap lawan semua gangguan ke Partai Nasdem. Bahkan sampai dibunuh pun tidak akan berubah untuk mendukung Anies Baswedan. Lantas, soal gangguan yang bertubi-tubi ke tubuh Partai Nasdem yang merupakan motor koalisi pencapresan Anies Baswedan, Denny mengungkapkan
soal Surya Paloh, si Ketua Umum Partai Nasdem, akan tetap siap berkorban apapun untuk mendukung Anies, bahkan nyawa sekalipun dia relakan. Dalam satu pertemuan elit partainya, Surya Paloh dikabarkan menegaskan, abang ini jangankan masuk penjara, dibunuh pun tetap tidak akan berubah mendukung Anies Baswedan, tulis Denny Indrayana. Denny mengatakan, kekhawatirannya soal KPK dipakai untuk memukul koalisi kini sudah terbukti. Sebab jelas indikasinya, ada pimpinan partai politik atau parpol yang sudah siap semua syarat jadi tersangka KPK, namun sampai kini belum jadi tersangka. Kebetulan pimpinan parpol ini berada di barisan koalisi Jokowi. Terbuktilah kekhawatiran saya setelah diperpanjang setahun masa jabatannya melalui putusan MK. Firly Bahuri bergerak cepat sesuai skenario tangan kuasa, menggunakan KPK untuk memilah dan memilih kasus, memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi, tulis Denny Indrayana. Sementara saat dikonfirmasi terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dan saat ini tengah diselidiki KPK, Menteri Pertanian sendiri Syahrul Yassin Limpo mengaku tidak tahu adanya kasus dugaan korupsi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Mentan saat meninjau kawasan sentra pengembangan bawang merah nasional di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Saat ditanya lebih jauh terkait isu tersebut, ex-gubernur Sulawesi Selatan itu enggan menjawab pertanyaan awak media dan langsung menuju kendaraan dinas yang sudah terparkir. Sementara tanggapan dari elit Partai Demokrat Benny Kaharman, ia mengatakan, apa betul berita ini? Luar biasa KPK. Jika niatnya memang benar-benar untuk berantas korupsi, kita dukung penuh langkah KPK. Namun KPK dalam memberantas korupsi harus akuntabel, tidak diskriminatif, tidak tebang pilih. Jangan terus dari kubu oposisi yang dicari dan dikejar, tagar rakyat monitor, kata Benny Kaharman dikutip dari akun Twitter pribadinya. Selanjutnya, Muhammad Said Didu juga mengatakan, selamat menikmati hasil revisi UU KPK yang dibuat bersama DPR dengan pemerintah yang menempatkan KPK di bawah presiden. Jadi selamat menikmati saja hasil karya bapak-bapak di DPR jika KPK jadi alat penguasa, katanya dari akun Twitter pribadinya. Sedangkan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang sedang menyelidiki dugaan rasuah di Kementerian Pertanian atau Kementan, sejumlah pihak pun telah dimintai keterangan mengenai kasus tersebut. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, sejauh ini yang kami ketahui benar tahap proses permintaan keterangan kepada sejumlah pihak atas dugaan korupsi di Kementan RI, jelasnya dalam keterangan tertulis Rabu 14 Juni 2023, sebagaimana dikutip dari Republika.